memulai pembelajaran kita pada hari ini, namun kita memulai dengan doa. Petugas berdoa siapa? Silakan Mas. Teman-teman, mari kita berdoa. Mohon maaf terhadap yang suka, kami bersyukur Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita cek dulu tadi ya. Siapa yang tidak hadir? Berapa orang? Ada semuanya? Alasan tidak hadir apa? Nah baik, pembelajaran kita pada hari ini yaitu mata pelajaran PPKN. Apa PPKN? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama menyebutkan bunyi dan lambang dari sila Pancasila dengan urutan yang benar. Dan yang kedua, menjelaskan makna dan arti dari masing-masing sila Pancasila tersebut. Sudah pernah dengar Pancasila? Ada berapa sila? 5. Nah, itu. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi contoh-contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan, rumah, sekolah, dan begitu juga di masyarakat. Nah, sebelum kita menjelaskan satu persatu dari masing-masing poin ketiga Pancasila tersebut, nah terlebih dahulu kita mengetahui bahwasanya Pancasila itu adalah merupakan dasar negara Republik Indonesia. Dan kemudian Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca, artinya adalah 5. Pancasila ini terbagi 2 kata. Pancasila yaitu terbagi 2 kata. Yang pertama panca yang artinya 5. Berapa? 5. Dan yang kedua sila. Sila itu maksudnya adalah dasar. Jadi Pancasila merupakan 5 dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar atau prinsip utama dalam kebangsaan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua, kita memahami bunyi dan lambang dari sila Pancasila. Nah, di sini ada gambar burung garuda. Ini burung garuda ini merupakan lambang dari sebuah negara Republik Indonesia. Jadi ini bukan sekedar gambar. Gambar ini mempunyai makna tersendiri atau makna tertentu. Nah, di sini ada lambang di bagian dada burung garuda. Ada berapa ini lambang? Ada 5. Nah, dari 5 lambang tersebut memiliki makna tertentu. Nah, sebelum kita masuk pada makna atau arti dari masing-masing sila-sila Pancasila, maka kita harus ketahui urutan-urutan yang namanya Pancasila. Ada yang tahu? Nah, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti saya jelaskan arti masing-masing dari sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada yang tahu? Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti anak-anak kami sudah pintar ya. Nah dari masing-masing poin sila-sila Pancasila tersebut ada lambangnya atau berupa simbol. Di sini ada Bapak sudah menyiapkan bahan. Yang pertama, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila yang pertama ini memiliki lambang atau simbol, yaitu di bagian tengah bintang emas. Jadi lambang ini memiliki makna tersendiri atau makna tertentu.
Dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya di sini. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki juga simbol atau lambang di bagian warna merah atau rantai emas atau berupa kalung. Dan yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Dia juga memiliki simbol atau lambang yang menyerupai pohon beringin. Dan yang keempat adalah sila keempat. Ada yang tahu tadi? Lambangnya di sini menyerupai kepala banteng. Jadi kepala banteng ini adalah sosok kepala binatang yang kuat. Jadi sesuai dengan sila yang keempat. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini dikasih lambang sebagai padi dan kapas. Dari masing-masing sila-sila Pancasila, Bapak menjelaskan arti dari masing-masing sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kepada kita agar beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu tujuan dari sila yang pertama. Poin yang pertama, yang wajib setiap warga negara memiliki yang namanya kepercayaan atau agama. Dan yang kedua adalah kemanusiaan dan beradab. Di sini mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain secara adil. Dan yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Di sini ada maknanya atau arti dari Persatuan Indonesia ini adalah merupakan mengajarkan cinta tanah air. Apa? Cinta tanah air. Atau menghargai perbedaan dan menjaga kesatuan bangsa. Maksudnya di sini menghargai perbedaan tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, tanpa membedakan yang namanya antara suku yang lain atau antara suku Batak dengan suku Nias. Jadi tidak boleh ada yang namanya membeda-bedakan. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini dia mengajarkan pentingnya musyawarah. Dalam poin tersebut, dia mengajarkan kita betapa pentingnya musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Di situ juga mengajarkan kita agar berperilaku adil dan juga membantu sesama. Tanpa membiarkan contohnya teman kalian lupa membawa pulpen. Itu contohnya. Kalau misalkan si A memiliki 2 pulpen, si B lupa membawa pulpen, maka si A memberi kepada si B. Jadi membantu sesama. Di situ ada poin. Yang keempat, penamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya penamalan ini adalah tindakan kita dalam memenuhi nilai-nilai Pancasila. Itu yang namanya penamalan. Sikap kita, cara menyikapi, bagaimana cara kita untuk memenuhi yang namanya unsur atau nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah contohnya beribadah sesuai agama. Beribadah sesuai agama masing-masing tanpa menghina agama orang lain. Contohnya agama Kristen, dia beribadah setiap hari ini. Kalau misalkan juga kita lewat di depan masjid pada hari Jumat, agama Islam ini mengadakan sholat Jumat dan jangan juga itu menghargai agama agama orang lain. Dan yang kedua adalah pada sila yang kedua itu menolong teman yang kesulitan dan bersikap sopan. Di situ ada nilainya, menolong teman yang kesulitan dan juga bersikap sopan. Contohnya siapa namanya? Contohnya si Fadil memiliki kesulitan, maka si Anti juga sebagai teman kelas dia ikut membantu apa keluhan dari si Fadil. Pada sila yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan teman dan menghargai budaya daerah lain. Sesuai dengan sila yang ketiga tadi, Persatuan Indonesia, berarti bersatu. Apapun itu agamanya, apapun itu budayanya, kita saling menghargai dan bersatu sebagai negara Republik Indonesia. Itu maksudnya di situ. Dan pada sila yang keempat juga
bermusyawarah saat memilih ketua kelas. Nah, itu contohnya. Contoh di sekolah. Pada sila yang keempat ini, kita akan dipimpin oleh hikmat bisa sama dalam bermusyawarah. Berarti contohnya kan di lingkungan sekolah itu memilih ketua kelas. Jadi yang memilih ketua kelas itu bukan hanya satu orang. Jadi bermulai satu kelas dengan tidak lepas koordinasi dengan guru wali kelas. Ah, itu contohnya. Dan yang terakhir sila kelima, membantu teman yang tidak mampu atau tidak boros. Membantu teman yang tidak mampu. Contohnya, si A memiliki kekurangan, maka si B ada juga memiliki barang tertentu yang berlebihan. Contohnya pulpen yang tadi, maka dia ikut membantu si A. Itu dia. Si B membantu si A. Jadi saling menolong. Dan kemudian poin berikutnya adalah contoh perilaku dalam lingkungan rumah dalam memenuhi nilai-nilai Pancasila. Bagaimana contoh tindakan kita? Contohnya khusus di lingkungan rumah dalam memenuhi sila-sila Pancasila. Ada yang tahu? Nah, pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Ada yang melakukannya di rumah? Nah, itulah sebagai contoh memenuhi yang namanya nilai-nilai Pancasila. Nah, dan yang kedua, contohnya pada sila yang kedua, khusus di lingkungan rumah ya, membantu orang tua menyapu atau mencuci piring. Siapa yang sering mencuci piring di sini? Mungkin semua ya. Dan sila yang ketiga, kita dalam lingkungan rumah yaitu menghormati kakak, adik dan orang tua. Ada yang sering melawan orang tua di sini? Iya. Sering nurut sama orang tua? Itu membuktikan bahwasanya kita ikut dalam memenuhi nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, bermusyawarah memilih tempat liburan keluarga. Kalau misalkan keluarga mempunyai planning atau program di hari libur, contohnya di hari Minggu. Contohnya keluarga ingin jalan-jalan di hari Minggu, maka ada musyawarah di mana tempat atau tujuan kita jalan-jalan. Bukan mengambil keputusan sendiri, tidak boleh. Jadi harus kita sebagai anak menuruti. Itu contohnya. Dan yang kelima adalah berbagi makanan dengan anggota keluarga. Kemudian contoh tindakan kita di lingkungan sekolah. Tadi yang pertama di lingkungan rumah, sekarang di lingkungan sekolah. Nah, contohnya adalah berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai. Tadi kita sudah kasih contoh ya. Kita sudah melakukannya ya, berdasarkannya. Jadi apapun kegiatan kita pada hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Apapun itu kegiatannya. Dan yang kedua, menolong teman yang terjatuh. Contohnya ada teman kita yang sedang berlari, tapi dia jatuh, maka harus kita menolong. Dan yang ketiga adalah ikut kerja bakti membersihkan kelas. Jadi tanpa harus ada perintah, ada inisiatif tersendiri untuk menyapu kelas sendiri, tanpa harus diperintahkan oleh guru, tanpa harus diperintahkan oleh wali kelas. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari, kita harus membersihkan kelas, menyapu, begitu juga menyapu papan Dan yang terakhir adalah meminjamkan pensil kepada teman yang lupa membawa pensil. Seperti itu tadi yang Bapak sampaikan. Kalau misalkan si A lupa membawa pensil, maka si B juga ikut membantu. Kalau misalkan dia memiliki dua pensil, itu yang namanya memenuhi nilai-nilai Pancasila yang kelima. Sekarang kita mengadakan diskusi atau kerja kelompok. Di sini kita berjumlah 6 orang. Kita membagi 2 kelompok. Jadi satu hari satu kelompok, yang satu hari satu kelompok. Nah, kerja kelompok ini saya kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan. Tadi sudah Bapak bagi soal-soalnya, soal diskusi. Nah, masing-masing dari sila-sila yang Bapak jelaskan tadi,
maka kalian memberikan salah satu contoh dari sila pertama sampai sila kelima. Ditulis soalnya dan juga jawabannya. Berdiskusi antara satu dengan lain dalam kelompok. Nah, bagaimana, sudah siap? Mulai dari kelompok A. Contoh sila ke-1 apa kira-kira? Silakan baca. Kesatuan suara. Berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. Berikut pertama. Nah, berikutnya sila kedua. Siapa yang bisa? Nah, Menolong teman yang terjatuh di halaman sekolah. berikut. Nah, sekarang giliran kelompok B. Siapa kira-kira? Lanjut ke sila ketiga. Ikut kerja bakti membersihkan kelas bersama tanpa membeda-bedakan teman. Berikut pertama. Masukkan kelas. Berikutnya siapa? Sila keempat. Menyelamatkan memilih ketua kelas. Berikut pertama. Berikutnya contoh sila kelima. Siapa yang bisa antara kelompok si A dan B siapa? Besarkan suara ya. Contoh sila kelima apa? Berdiri dan memakai olahraga atau fasilitas sekolah. Berikut pertama. Jadi tidak boleh ada yang namanya ego. Memberikan juga kesempatan kepada teman. Nah, berikutnya karena anak-anak kami sudah mulai memahami yang namanya nilai-nilai Pancasila dan juga sudah memahami bagaimana tindakan di rumah, di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Sekarang kembali ke tempat seperti semula. Ya. Nah, karena sudah selesai kerja kelompok, sekarang Bapak menyimpulkan dari hasil materi yang Bapak jelaskan, yaitu sebagai kesimpulan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa, dan begitu juga sila yang kedua ada di tabel kan? Semua tabel? Nah, masing-masing setiap sila mengandung nilai-nilai yang penting atau nilai-nilai tersendiri yang memiliki makna yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sampai di sini, apa sudah jelas atau ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah mengerti. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita kali ini, maka kita refleksi dulu. Kita bernyanyi. Ada yang bisa memimpin kita dalam bernyanyi? Ada. Siapa? Siapa? Bisa. Bernyanyi Garuda Pancasila. Semua tahu kan? Berdiri semua, berdiri semua. Bernyanyi Garuda Pancasila. Mari kita bernyanyi dengan saudara. Pancasila. Seperti biasa, Bapak memberikan tugas di rumah. Nah, sebagai tugas di rumah, silakan tulis, Bapak sebutkan di depan ini. Soal yang pertama, tuliskan bunyi dan lambang sila-sila Pancasila. Tuliskan bunyi dan lambang sila-sila Pancasila sesuai urutan. Dan soal yang kedua, tuliskan contoh perilaku. Tuliskan contoh perilaku dalam lingkungan rumah dan sekolah.
dalam lingkungan rumah dan sekolah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sudah siap? Sudah. Nah, tugas di rumah ini wajib dikerjakan di rumah. Kalau misalkan kurang paham, boleh bertanya sama abang kakak atau sama orang tua. Dan wajib diserahkan minggu depan. Demikian saja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, seperti yang kita awali dari pertama sebelum memulai pembelajaran, diawali dengan berdoa. Nah, sekarang kita juga menutup dengan berdoa. Siapa petugas hari ini? Bisa? Silakan. Oke, yang baik. Bapak sangat mengapresiasi anak-anak kami yang ada semangat untuk belajar dan merespon pembelajaran kita pada hari ini. Dan saya coba ingatkan lagi, untuk tugas harus dikerjakan di Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini dan saya tutup kita dengan mengucapkan selamat siang.